Sebagai tuan putri kecil dari suku rubah salju ekor 9 yang sangat dimanja, ia diculik oleh pedagang manusia, lalu dilelang begitu saja. Setelah bersusah payah kembali ke suku leluhur membawa seekor bayi rubah bersamanya, dia malah menyatakan bahwa dia menyukai pangeran kedua dari suku Qilin yang dianggap paling tidak berguna. Raja rubah dan kakak Ling yang awalnya bahagia menyambut kepulangannya, seketika merasa dunia mereka runtuh mendengar hal itu. Ye Qingli melarikan diri dari suku naga langit dengan menunggangi burung 9 meter. Berdasarkan lokasi dari sistem, ia mendarat di tepi danau. Target penaklukan baru, Qiyu, berada di dekat sini. Rute selanjutnya harus ia cari sendiri perlahan-lahan. Awalnya dia tidak berniat membawa Nian-Nian, tetapi Nian-Nian terus merengek dan menolak untuk pergi. Tanpa pilihan lain, dia terpaksa membawa si kecil ini beraksi bersama. Untungnya, mereka telah menandatangani kontrak teleportasi, jadi tidak perlu khawatir terpisah. Nian-Nian, bantu aku mencari di sekitar sini, apakah ada hewan yang mirip dengan kakak Ling? Kalau ketemu, kembali dan beritahu aku ya. Ye Qingli berjongkok dan menepuk kepala kecil Nian-Nian. Nian-Nian berkedip dengan lugu, lalu segera menerobos masuk ke semak-semak rendah. Ye Qingli mencari sendirian di sepanjang tepi danau. Belum jauh berjalan, ia melihat punggung seorang pria berbaju hijau dari kejauhan. Rambut panjang berwarna hijau terurai indah seperti air terjun, postur tubuhnya tegak dan sempurna. Ye Qingli tidak bisa menahan diri untuk melihat dua kali. Hatinya sedikit bergetar, jangan-jangan ini Qiyu. Bukan. Orang ini bukan Qiyu. Ini adalah kakaknya Qiyu, yaitu Qiji. Masalahnya, di mana Qiyu yang asli? Sayang sekali pria tampan lewat begitu saja di depan mata, membuat Ye Qingli merasa sedikit menyesal. Sistem Yi muncul memberi saran. Tuan rumah, bagaimana kalau kamu bertanya pada Qiji tentang keberadaan Qiyu? Ye Qingli mengerutkan kening ragu. Ide ini sepertinya kurang bagus. Orang itu sedang mandi. Kalau aku tiba-tiba muncul dan bertanya, itu akan terlihat aneh, bukan? Saat dia mondar-mandir di tempat, suara dingin tiba-tiba memotong lamunannya. Apa yang sedang kau lakukan di sini? Pria berbaju hijau itu turun dari langit dan mendarat tepat di depan Ye Qingli. Setelah tertegun sejenak, Ye Qingli segera bereaksi dan bertanya dengan hati-hati. Apakah kau tahu di mana Qiyu berada? Pria itu sedikit mengernyit. Kau kenal dia? Bisa dibilang begitu. Ye Qingli mengangguk. Orang di hadapannya ini tidak hanya tampan, tetapi aura di tubuhnya sangat berbeda dari naga sejati maupun phoenix, terlihat sangat unik. Qiji dengan dingin melontarkan satu kalimat sebelum berbalik hendak pergi. Dia hanya bilang Qiyu ada di dekat sini. Orang ini jelas-jelas sedang mempermainkannya. Saat Ye Qingli merasa kesal, sebuah gambaran tiba-tiba masuk ke dalam benaknya. Itu adalah informasi yang dikirimkan oleh Nian-Nian. Seekor hewan kecil yang jatuh ke dalam lubang dalam sedang berjuang memanjat ke atas, sementara Nian-Nian berjongkok di atas lubang, mengulurkan cakar kecilnya mencoba menariknya. Hati Ye Qingli tersentak. Qilin kecil ini kemungkinan besar adalah Qiyu. Dia segera berbalik menuju arah Nian-Nian berada. Sesampainya di tepi lubang, Ye Qingli melihat Qilin kecil yang menyedihkan. Tubuhnya penuh lumpur, dan cakarnya sudah berdarah-darah. Bertahanlah. Ye Qingli berlutut di tepi lubang, meraih cakarnya, dan menariknya ke atas. Ia segera menggunakan kemampuan penyembuhan untuk menutup luka-lukanya. Selamat tuan rumah, berhasil menemukan target penaklukan berikutnya. Qiyu, tingkat kesulitan bintang 3, tingkat kesukaan saat ini 50. Suara sistem terdengar di benak Ye Qingli. Sampah, keluar dari lubang begini saja tidak bisa. Qiji entah sejak kapan muncul di belakangnya, menatap dingin ke arah Qilin kecil dengan nada penuh ejekan. Ye Qingli merasa marah dan tidak tahan untuk tidak bertanya. Kau sudah tahu Qiyu ada di sini sejak tadi, kan? Jadi kau sengaja membiarkannya, atau jangan-jangan kau yang membuatnya masuk ke dalam lubang?
Kiji meliriknya sekilas dan berkata dengan nada meremehkan. Jangan ikut campur urusan orang lain. Kemudian dia menoleh ke arah Qiyu. Mau pergi tidak? Kalau tidak, kau tinggal saja di sini sendirian. Qiyu tampak merasa terzalimi, ia membenamkan kepalanya ke dalam pelukan Ye Qingli dan tidak mempedulikan kakaknya itu. Kiji mendengus melihatnya, berbalik hendak pergi, namun tiba-tiba melihat Nian-Nian di samping Ye Qingli. Dia membungkuk dan mengulurkan tangan pada Nian-Nian. Ye Qingli segera memeluk Nian-Nian dan menatapnya dengan waspada. Kau mau apa pada anakku? Anak rubah kecil ini anakmu. Kiji mengangkat alis sambil tersenyum dingin. Kau seharusnya dari suku Phoenix, kan? Mungkinkah pasanganmu berasal dari suku rubah salju ekor 9? Apa statusnya di dalam suku? Memangnya kenapa kalau iya? Memangnya kenapa kalau tidak? Kenapa kau tanya-tanya? Ye Qingli malas meladeninya. Ia hanya merasa pria ini benar-benar menyebalkan. Setelah serangkaian kejadian ini, kesukaannya terhadap Kiji turun ke titik terendah. Sambil menggendong Qiyu dan Nian-Nian, dia berbalik pergi tanpa menoleh lagi. Benua hewan bagian utara terbagi menjadi 5 kerajaan berbeda. Meskipun dipimpin oleh suku Qilin yang memegang kekuasaan militer, kekuatan suku rubah salju ekor 9 juga tidak bisa diremehkan. Justru karena dukungan pernikahan politik dengan suku rubah salju ekor 9, suku Qilin bisa mempertahankan posisi penguasa di utara selama bertahun-tahun. Mendengar penjelasan sistem, hati Ye Qingli berdebar. Jangan-jangan aku punya tunangan yang dijodohkan. Sebelumnya memang ada, tetapi setelah tubuh asli rubah tuan rumah diculik, pertunangan itu secara alami memudar. Kakak tirimu, Hu Tong, sekarang sudah mendekati posisi itu. Tuan rumah adalah anak dari Raja Rubah dan pasangan pertamanya, sedangkan Hu Tong adalah anak dari ibu tiri dan ayahmu. Kamu masih punya satu kakak kandung laki-laki, yaitu kakak Ling. Hu Tong lahir karena ibunya membius Raja Rubah. Karena alasan itu, Hu Tong tidak pernah disukai oleh Raja Rubah. Orang yang sebelumnya bertunangan dengan tuan rumah adalah Kiji ini. Ye Qingli sekarang sangat bersyukur. Untunglah pertunangan ini sudah batal. Apakah Kiji dan Hu Tong sekarang sudah menjadi pasangan? Belum, hanya saja selain upacara pernikahan, mereka sudah melakukan hal-hal lain. Hu Tong sudah menyukai Kiji sejak kecil. Demi bisa bersama Kiji, dia menggunakan cara yang sama seperti ibunya, hanya saja eksekusinya tidak terlalu sempurna. Ye Qingli berpikir keras. Kalau begitu, saat dia diculik dan dijual ke pelelangan dulu, kemungkinan besar kakak tirinya yang baik itu juga ikut andil. Selama berbincang dengan sistem, Ye Qingli sudah berjalan cukup jauh. Namun saat mendongak, ia melihat sosok berbaju hijau itu lagi. Bukan main, kenapa orang ini terus membuntuti sih? Suara Kiji terdengar dingin. Kau tidak bisa menjelaskan identitasmu dengan jelas. Sekarang aku curiga kau mencuri keturunan suku rubah salju ekor 9. Kau harus ikut aku. Belum sempat bereaksi, Kiji tanpa basa-basi mencengkeram pergelangan tangannya. Tiba-tiba seekor burung king berleher panjang terbang dari kejauhan. Ye Qingli dipaksa naik ke atas punggung burung itu. Ye Qingli menunduk melihat pemandangan di bawah, lalu berbicara dalam hati dengan Yi. Menurutmu apakah aku perlu kabur sekarang? Meskipun Kiji memiliki kultivasi tingkat 8, kalau Ye Qingli mau kabur, dia masih bisa melakukannya. Dia membawamu ke tempat yang tepat, yaitu suku rubah salju ekor 9. Tuan rumah tidak perlu kabur. Walaupun dia tidak membawa kita pada akhirnya juga harus kembali ke sana. Ye Qingli merasa lega. Dia meletakkan Nian-Nian dan menunduk menatap Qilin kecil di pelukannya, mengamati si kecil itu dengan penuh minat. Kiji di samping melihat Ye Qingli yang begitu tenang, serta kedekatannya dengan Nian-Nian, merasa heran dalam hati. Mungkinkah rubah kecil itu benar-benar anaknya? Kiji merasa ada yang tidak beres, tapi sesaat dia tidak bisa menemukan benang merahnya. Ye Qingli mengangkat tangan dan menyentuh hidung basah Qilin kecil itu.
Kenapa kau tidak bicara sama sekali? Dari awal sampai akhir, Qiyu tidak mengucapkan sepatah kata pun padanya, juga tidak bicara pada Qiji. Qiyu sepertinya merasa geli karena sentuhan Ye Qingli, lalu bersin dengan keras. Tuan rumah, setiap bulan pada waktu ini Qiyu memang tidak bisa bicara. Tidak hanya tidak bisa bicara, saat malam tiba dia akan mengalami masalah lain. Melihat Ye Qingli yang begitu akrab dengan adiknya sendiri, Qiji berdeham. Kau ini wanita yang sudah punya suami, menjauhlah sedikit darinya. Ye Qingli mengangkat alis mendengarnya, lalu menoleh menatapnya dengan iseng. Memangnya kenapa kalau sudah punya suami? Itu tidak menghalangiku untuk punya 3 suami dan 4 selir, kan? Qiji terkejut dengan keterus-terangan kalimat itu. Dia mengangkat tangan mengusap hidungnya untuk meredakan kecanggungannya. Bagaimana ya, sebenarnya bukan itu maksud yang ingin dia sampaikan tadi. Setelah itu tanpa gangguan Qiji, suasana menjadi sangat harmonis. 2 hewan berbulu itu bermanja-manja di pelukan Ye Qingli. Qiji melirik Qiyu, dalam hati merasa adiknya ini benar-benar tidak tahu malu. Burung King membawa rombongan Ye Qingli terbang di langit selama setengah jam sebelum perlahan turun. Akhirnya sampai di tujuan. 2 penjaga berbadan kekar di depan gerbang kota menghentikan mereka. Siapa yang datang? Qiji dengan tenang mengeluarkan lencananya. Melihat itu, penjaga langsung memberi hormat dengan sangat sopan dan wajah penuh senyum. Ternyata tamu dari suku Qilin, silakan masuk, silakan masuk. Baru saja mereka sampai di pintu utama istana, terdengar suara keributan dari dalam. Ayah, adik Li sudah hilang setahun, mungkin dia sudah mati. Sebuah suara lain yang penuh amarah memotong percakapan itu. Hutong. Sudah berapa kali kukatakan padamu, jangan bicara hal sial seperti itu. Kalau bukan karena kau, bagaimana mungkin Li Er bisa kabur diam-diam? Suara pertengkaran di dalam terdengar silih berganti. Qiji terdiam, menunggu sampai suara di dalam sedikit reda, baru dia mengetuk pintu dengan sopan. Raja Rubah segera menenangkan emosinya. Qiji, nak, ada keperluan apa kau datang kemari? Qiji baru saja hendak bicara, namun tiba-tiba dipotong oleh suara yang mendesak. Kakak Qiji, kau datang. Aku sangat merindukanmu. Hutong tersenyum cerah dan hendak menerjang ke pelukannya. Qiji memiringkan tubuh menghindar, matanya memancarkan rasa jijik dan ketidaksukaan yang kental. Tatapan Hutong kemudian jatuh pada Ye Qingli di samping Qiji. Matanya seketika memancarkan permusuhan, bertanya dengan nada sinis. Siapa ini? Qiji sama sekali malas meladeninya, dia berjalan lurus menuju Raja Rubah dan berbicara dengan sopan. Raja Rubah, saya datang kali ini karena wanita di samping saya ini. Anak yang dibawanya, saya merasakan aura darah bangsawan suku Rubah Salju ekor 9 di tubuhnya. Begitu suara itu jatuh, mata Raja Rubah berbinar seketika. Dia menatap Qiji dengan tidak percaya. Apa katamu? Tepat saat itu, Nian-Nian di pelukan Ye Qingli menjulurkan kepalanya. Si kecil menatap Raja Rubah di depannya dengan mata polos. Raja Rubah tidak bisa menahan kegembiraannya dan buru-buru bertanya. Bolehkah aku menggendongnya? Ye Qingli melihat Nian-Nian tidak menolak, ragu sejenak, akhirnya mengangguk dan menyerahkan Nian-Nian. Raja Rubah mengulurkan tangan, aliran udara putih alami mengalir ke dalam tubuh Nian-Nian. Diiringi suara letupan pelan, 8 ekor tiba-tiba muncul di belakang Nian-Nian, setiap ujung ekornya bersinar dengan cahaya redup. Ini adalah tanda unik bangsawan suku Rubah Salju ekor 9. Ternyata benar, kemurnian darah anak ini mencapai batas maksimal. Raja Rubah menatap Nian-Nian, agak terhanyut memikirkan putranya yang hilang setahun lalu. Raja Rubah menatap Ye Qingli. Apakah ini benar-benar anakmu? Wanita di hadapannya ini jelas bukan dari suku Rubah Salju ekor 9, jadi pasangannya pasti anggota keluarga kerajaan. Jangan-jangan dia adalah pasangan Li Er.
Ye Qingli tertegun sejenak. Rubah yang dimaksud sepertinya adalah dirinya sendiri. Raja Rubah, identitas saya akan saya jelaskan nanti pelan-pelan. Tapi Nian-Nian memang memiliki darah bangsawan. Saya bisa meninggalkan Nian-Nian di sini, tapi saya dan dia juga harus tinggal di sini. Ye Qingli berkata sambil mengangkat kilin kecil, Qiyu. Raja Rubah juga mengenali Qiyu, tapi mengingat kondisinya yang khusus, dia memiliki banyak kekhawatiran. Dia menatap Qiji, seolah meminta pendapat. Qiji mengangguk, ekspresinya tidak berubah. Tentu saja tidak masalah, tapi hari ini adalah hari khusus bagi Qiyu, meninggalkannya di sini mungkin akan sedikit merepotkan bagi Anda. Ye Qingli menyela dan menjawab cepat. Tidak masalah, saya tidak takut repot. Sekarang yang paling penting adalah tetap berada di sisi Qiyu untuk meningkatkan tingkat kesukaan. Jika Qiyu dibawa pergi oleh Qiji, entah kapan mereka bisa bertemu lagi. Tapi apa maksudnya hari khusus yang akan mendatangkan masalah? Anggota suku Qilin setelah dewasa akan mengalami masa manik pada hari tertentu setiap bulannya. Jika tidak ada pasangan yang membantu meredakannya, mereka akan kehilangan kendali, mengamuk dan menghancurkan rumah sepanjang malam. Raja Rubah demi bisa menahan Nian-Nian lebih dulu, tidak ragu lagi. Karena kau merasa sanggup, kami tidak keberatan direpotkan. Baiklah, kalau begitu Qiyu saya serahkan pada kalian. Saya akan menjemputnya beberapa hari lagi. Meski berkata begitu, Qiji tidak menunjukkan tanda-tanda akan pergi. Ngomong-ngomong Raja Rubah, saya datang kali ini juga ada satu permintaan. Dia tidak memberikan informasi tentang cucu rubah salju secara cuma-cuma. Suku rubah salju ekor 9 dan Qilin telah bersekutu selama bertahun-tahun. Hanya saja Anda juga tahu saya tidak menyukai Hutong, tapi saya juga tidak berharap bisa membatalkan pernikahan ini begitu saja. Saya hanya berharap bisa menunda tanggal pernikahan selama 2 bulan. Raja Rubah mengerutkan kening dan berpikir sejenak. Dalam hati berpikir bagaimanapun Qiji telah membantu menemukan keturunan berdarah murni keluarga kerajaan, kalau ditolak mentah-mentah akan terlihat terlalu kejam. Hutong mendengar Qiji ingin menunda pernikahan, seketika panik. Dia mencengkeram lengan baju Qiji, hampir menangis saking cemasnya. Kakak Qiji, aku tidak setuju. Aku tidak mau. Qiji justru memasang wajah dingin, menyentakkan lengan baju yang dipegang Hutong. Tolong jaga harga dirimu. Kata-kata itu tidak memberi ampun, membuat wajah Hutong pucat pasi. Ye Qingli berdiri diam di samping, menyaksikan seluruh drama itu. Dalam hati dia berdecak kagum. Sudah kuduga, Qiji ini aneh. Begitu melihat Nian-Nian dia sangat bersemangat, ternyata ingin menggunakan kesempatan ini untuk menunda pernikahan. Dia begitu membenci Hutong, tapi tidak takut masa maniknya kambuh. Apakah dia punya orang lain yang disukai di hatinya? Ye Qingli melihat punggungnya yang menjauh dengan rasa penasaran yang tidak beralasan. Raja Rubah menyuruh semua pelayan mundur, lalu pandangannya beralih ke Ye Qingli. Nadanya sedikit menyelidik. Boleh saya tahu siapa nama nona ini? Ye Qingli ragu sejenak, lalu berkata, saya bisa memberitahu Anda identitas saya, tapi saya harap Anda bisa merahasiakannya. Katakanlah, aku akan merahasiakannya. Nada bicara Raja Rubah mengandung sedikit kegembiraan dan harapan. Ye Qingli menghela napas pelan, mencabut bulu penyamaran di kepalanya. Dalam sekejap ia kembali ke wujud aslinya. Saya adalah Rubah Li. Raja Rubah melihat wajah yang sangat dikenalnya itu, seluruh tubuhnya gemetar. Dia hampir tidak percaya dengan matanya sendiri. Dengan tangan gemetar dia menyentuh wajah Ye Qingli. Li Er, benarkah ini kau? Ye Qingli tersenyum dan mengangguk, memanggil, Ayah. Dibandingkan dengan kepolosannya setahun yang lalu, kini dia terlihat lebih dewasa dan tenang. Di antara alisnya juga terdapat daya tarik yang lebih memikat. Qilin kecil di atas meja batu terpaku. Jantungnya tiba-tiba berdetak sangat kencang. Emosi di dadanya meluap membuatnya bingung. Gawat,
Ini perasaan jatuh cinta. Tingkat kesukaan Qiyu bertambah 10. Total tingkat kesukaan saat ini 60. Raja Rubah mengangkat tangan menyeka sudut matanya. Aku akan segera memberitahu kakakmu, supaya dia tidak mencari kemana-mana lagi. Dia bisa pulang sekarang. Ye Qingli buru-buru melambaikan tangan. Ayah, jangan beritahu kakak Ling dulu tentang kepulanganku. Aku tidak ingin terlalu banyak orang tahu. Aku curiga ada orang yang diam-diam ingin mencelakaiku. Dan juga, sebenarnya orang yang aku sukai adalah Qiyu. Jadi aku tidak ingin bertunangan dengan Qiji. Dia menyukaiku. Dia bilang dia menyukaiku. Qiyu yang berbaring di meja batu merasa kepalanya meledak menjadi kekacauan. Ye Qingli ternyata menyukainya, bukan kakaknya yang sempurna tanpa celah itu. Otak Qiyu rasanya mau hangus mendengar kalimat Ye Qingli. Apakah dia sedang bermimpi? Dirinya yang seperti ini apakah pantas bersanding dengannya? Tingkat kesukaan Qiyu bertambah 20. Total tingkat kesukaan saat ini 80. Tingkat obsesi bertambah 50. Total tingkat obsesi saat ini 50. Tingkat obsesi adalah kepribadian kedua Qiyu, pemikiran yang muncul terhadapmu. Jika dia mengetahui kau dekat dengan laki-laki lain, tingkat obsesi akan berubah menjadi tingkat kegelapan sesuai kadarnya. Tuan rumah harus menurunkan tingkat obsesi Qiyu hingga di bawah 50%, baru bisa menjamin penaklukan karakter berhasil setelah tingkat kesukaan penuh. Raja Rubah sedikit mengernyit, melirik hewan kecil di samping. Bagaimana bisa? Bukankah kau bilang selalu menyukai Qiji? Dulu aku menyukai Qiji karena aku masih kecil dan polos, tidak mengerti apa-apa. Sekarang aku baru sadar bahwa yang kusukai adalah Qiyu. Tapi yang paling penting, kejadian aku dijual kali ini kemungkinan besar ada hubungannya dengan Qiji. Mendengar hal itu, Raja Rubah memancarkan aura dingin. Jika benar ada hubungannya dengan Qiji, dia akan memutuskan hubungan sekutu antara suku Rubah Salju dan suku Qilin. Ye Qingli selalu merasa aneh. Karena pelelangan di kota Jingqi itu juga dihadiri oleh suku Qilin. Qiji adalah pangeran suku Qilin, meskipun penampilan Ye Qingli sedikit berubah, tidak mungkin dia tidak mengenalinya. Kemungkinan terbesar adalah Qiji sama sekali tidak ingin menemukannya kembali. Tunangannya ini tidak ingin menjadi pasangannya, jadi dia pura-pura tidak tahu tentang masalah ini. Raja Rubah berpikir sejenak, lalu mengangguk pelan. Apa yang kau katakan ini, ayah akan menyelidikinya diam-diam sampai tuntas. Jika hal ini terbukti benar, aku tidak akan membiarkannya. Tapi soal hubunganmu dengan Qiyu, masih harus dilihat bagaimana sikapnya nanti. Dia sepertinya teringat sesuatu, lalu berpesan. Dan juga, malam ini Qiyu sedang dalam masa manik. Aku sudah mengaturkan halaman terpencil untuknya. Kau jangan sekali-kali mendekat, supaya tidak terluka. Raja Rubah dan Ye Qingli mengobrol sebentar lagi, bahkan memberinya banyak harta langka. Sampai langit perlahan menjadi gelap, Raja Rubah baru pergi dengan berat hati. Ye Qingli menutup pintu, namun tidak kembali ke kamarnya sendiri. Dia malah memutar melewati taman, berjalan menuju halaman tempat tinggal Qiyu. Saat itu baru saja memasuki waktu hai, jam 9 sampai 11 malam. Halaman terpencil itu sunyi senyap. Seluruh halaman tampak tenang tanpa suara sedikit pun, tidak terlihat adegan mendebarkan seperti yang digambarkan sistem. Ye Qingli mengetuk pintu pelan, tapi tidak ada jawaban. Ye Qingli ragu sejenak, lalu mencoba melangkah masuk. Dia memanggil pelan, "Qiyu, kau ada di dalam?" Dari dalam ruangan terdengar suara pecahan keramik yang tajam. Hatinya menegang, dia buru-buru mendorong pintu. "Qiyu, kau kenapa?" Pemandangan yang menyambutnya membuatnya terkejut. Seorang pria dengan pakaian setengah terbuka duduk meringkuk di lantai, dikelilingi pecahan keramik yang berserakan. Darah merembes dari jari dan lengan yang tergores pecahan itu, mewarnai lantai menjadi merah. Pandangan Ye Qingli berhenti pada wajah pria itu. Itu adalah wujud manusia Qiyu. Melihat Ye Qingli masuk,
Qiyu menatap kekacauan di ruangan itu, matanya penuh rasa bersalah. Dengan suara gemetar dia berbisik, "Maafkan aku." Ye Qingli berjongkok, "Tidak apa-apa, jangan bergerak, biarkan aku melihat lukamu." Dia memeriksa luka-luka berdarah itu dengan teliti, dan mau tidak mau merasa sedikit sakit hati. Qiyu menggelengkan kepalanya dengan putus asa. "Aku tidak apa-apa, aku sudah terbiasa." Cahaya merah di dasar matanya berkedip sekilas. Dia mendorong Ye Qingli menjauh, memeluk kepalanya dengan kesakitan. Suaranya serak dan rendah, namun mengandung nada peringatan. "Li Er, cepat pergi. Cepat tinggalkan tempat ini, aku takut tidak bisa mengendalikannya." Ye Qingli tidak panik, dia perlahan mendekatinya. "Rileks, aku bisa membantumu meredakannya." Dia mengulurkan tangan, cahaya hijau zamrud seketika memancar. Kekuatan penyembuhan yang lembut itu menyelimuti Qiyu, membuat getaran tubuhnya perlahan berkurang. Meskipun masih terlihat sulit menahan rasa sakit, kondisinya jelas lebih baik dari sebelumnya. Saat ini suara mekanis Yi terdengar di benaknya. "Tuan rumah, penyembuhan mental sudah selesai. Mohon segera tinggalkan tempat ini." Penyembuhan mental hanya bisa meredakan gejolak pada jiwa Qiyu. Gejolak pada fisiknya perlu diselesaikan sendiri. Jika mata Qiyu berubah sepenuhnya menjadi merah, akan repot kalau mau pergi nanti. Mendengar peringatan itu, Ye Qingli segera berdiri dan melangkah lebar menuju pintu. Namun tepat saat jari-jarinya menyentuh gagang pintu, sebuah kekuatan besar tiba-tiba datang dari belakang, meminnya kuat-kuat ke daun pintu. Dia menoleh dan langsung bertatapan dengan mata merah darah Qiyu. Sepasang mata itu berkilat dengan cahaya gelap yang berbahaya. Gadis penakluk hewan itu memungut bayi Qilin yang lucu dan membawanya pulang dengan senang hati. Tapi malamnya, dia malah dipojokkan ke pintu oleh manusia hewan Qilin yang bermuka dua itu. Qiyu membenamkan wajah di leher gadis itu, mengendus dalam-dalam. Sepasang mata merahnya bersinar dengan cahaya yang aneh. Suaranya yang rendah dan penuh kemagnetan terdengar tepat di telinga Ye Qingli. "Li Er, aromamu wangi sekali." Nadanya terdengar serak dan mengandung bahaya yang tak terjelaskan. "Siang tadi aku mendengar jelas saat kau bilang menyukaiku. Jadi sekarang kau adalah milikku. Kalau kau sampai menyesal, aku akan sangat marah." Ye Qingli merasa kulit kepalanya merinding mendengar itu. Dia mencengkeram kerah bajunya, mencoba menahan gerakan Qiyu lebih lanjut. "Kau kan tahu aku sudah punya suami. Anakku bahkan sudah hampir 1 tahun." Belum selesai bicara, dia melihat senyum berbahaya di sudut bibir Qiyu. Seketika hatinya merasa was-was. Qiyu tertawa pelan dan berbisik. "Aku tahu, tapi apa masalahnya? Bunuh saja mereka, kan beres. Dengan begitu aku bisa menjadi satu-satunya untukmu. Dan soal Nian-Nian, tenang saja, aku akan menjadi ayah tiri yang baik." Suaranya datar tanpa emosi, tapi setiap katanya membuat Ye Qingli gemetar. "Tapi sepertinya kau tidak bisa mengalahkan mereka. Kultivasi mereka semua di atas tingkat 8. Dia tidak tahu tingkat kultivasi Qiyu yang sebenarnya, tapi yang jelas masih di bawah 8. Tatapan Qiyu sempat terhenti sejenak. Sesaat kemudian, senyum tipis muncul lagi di bibirnya, seolah menemukan solusi. "Kalau begitu aku racuni saja mereka sampai mati. Mati satu hitung satu." Qiyu memeluk Ye Qingli erat-erat, lalu berbisik di telinganya. "Li Er, aku sudah menyukaimu sejak kecil. Hari ini saat mendengar langsung kau bilang menyukaiku, aku sangat senang. Rasanya aku ingin langsung memilikimu saat itu juga." Ye Qingli benar-benar bingung dengan jalan pikiran Qiyu. Baru saja dia merencanakan cara meracuni suami-suaminya yang lain, sekarang dia malah menyatakan cinta dengan gila-gilaan. "Kau tahu betapa sedihnya aku saat mendengar kabar kau hilang. Siang hari aku tidak bisa mempertahankan wujud manusia, kalau tidak aku pasti sudah menemukanmu sejak lama." Suara Qiyu terdengar rendah dan penuh kecemasan.
Kecerdasan wujud hewannya tidak terlalu tinggi. Setiap kali berubah, dia harus menunggu kembali ke wujud manusia baru bisa pergi mencari. Dan saat Ye Qiyu kembali ke wujud hewan, naluri kilin kecil itu akan menggerakkan tubuhnya untuk kembali ke suku kilin. Dia berbicara dengan mata yang menyala terang seperti api, menatap Ye Qingli lekat-lekat. Nadanya menyiratkan sedikit permohonan yang bercampur dengan keras kepala. Li Er, akulah yang paling menyukaimu. Jangan tertipu oleh Qi Ji. Dia sama sekali tidak ingin kau kembali. Jangan buat kontrak pasangan dengan penjahat itu. Begitu selesai bicara, dia mengangkat dagu Ye Qingli dan menunduk untuk menciumnya. Ciuman itu dalam dan panas, seolah meluapkan kerinduan dan kekesalan yang terpendam bertahun-tahun, membawa rasa dominasi namun juga ketergantungan yang mendalam. Li Er, jadilah pasanganku, ya. Ye Qingli berusaha menenangkan diri, menarik napas dalam-dalam sambil mundur beberapa langkah. Nadanya berusaha terdengar tenang. Qiyu, tenanglah. Tunggu sampai kau bisa mempertahankan wujud manusia sepenuhnya di siang hari, baru kita bicarakan soal menjadi pasangan. Ini demi kebaikan kita berdua. Cahaya di mata Qiyu meredup. Meski agak kecewa, dia mengangguk sambil menahan rasa tidak rela. Baiklah, tapi malam ini aku harus tidur memelukmu. Ye Qingli menelan ludah. Saat emosi Qiyu mulai sedikit tenang, diam-diam dia menghancurkan pil obat bius yang sudah disiapkan di tangannya. Obat itu berubah menjadi gas tak berwarna dan menyebar. Tak lama kemudian, Qiyu jatuh pingsan. Melihat Qiyu tertidur pulas, Ye Qingli menghela napas lega dan perlahan menyeretnya ke tempat tidur. Masa manik bulan ini akhirnya terlewati. Obat tadi cukup untuk membuatnya tidur sampai besok pagi. Ye Qingli menguap, matanya menyipit karena kantuk. Dia bersandar dengan malas di sebelah Qiyu dan tak lama kemudian ikut tertidur. Rasa sentuhan bulu halus membangunkannya dari mimpi. Dia membuka mata sedikit dan melihat Nian-Nian sedang menggesek-gesekkan tubuh ke pelukannya, sambil mendorongnya pelan dengan cakar empuknya. Li Er, cepat bangun. Kalau Raja Rubah tahu kau tidur di sini, dia pasti marah. Ye Qingli langsung bangun dari tempat tidur. Mendengar itu, kantuknya hilang seketika. Dia segera berdiri, merapikan bulu Phoenix di kepalanya, dan buru-buru berlari menuju istananya sendiri. Baru saja keluar pintu, dia menabrak seorang jantan rubah salju yang sangat tampan. Kakak ipar, Qiyu kecil. Ye Qingli yang latah segera sadar dan menutup mulutnya. Huling mengerutkan kening tapi tidak banyak bicara, hanya mengangguk pada mereka berdua lalu pergi dengan cepat. Sebenarnya 4 bulan lalu, Huling sudah melacak kabar adiknya dijual ke suku Nagaying. Dia membawa banyak uang tebusan ke sana, tapi kepala suku Nagaying memberitahu bahwa adiknya sudah pergi. Dia awalnya ingin membawa anak rubah putih yang ada di samping naga Zen, karena anak itu sangat mirip dengan adiknya. Tapi naga sialan itu tidak hanya melarangnya membawa anak itu, tapi juga langsung melemparnya keluar. Huling menggerutu dalam hati penuh amarah. Berani-beraninya dia diperlakukan seperti itu padahal dia kakak iparnya. Pasangan naga milik Li Er itu jangan harap mendapat pengakuannya. Huling baru kembali ke kerajaan rubah salju ekor 9 kemarin. Kali ini dia berniat mengumpulkan pasukan untuk pergi lagi ke suku Nagaying. Namun belum sempat dia bergerak, pagi ini Ibu Suri tiba-tiba mengirim orang untuk memberitahunya agar berhenti mencari adiknya sementara waktu. Huling bingung, apa yang lebih penting daripada mencari adik kandung? Dia hendak pergi bertanya, tapi saat itu dia mendengar suara pintu tertutup di belakangnya. Dia berhenti dan menoleh. Bukankah itu istana adiknya? Bagaimana wanita suku Phoenix ini bisa masuk ke sana? Matanya terbelalak, curiga kalau itu pencuri. Dia menendang pintu hingga terbuka dan memelototi Ye Qingli serta Qiyu di halaman. Kerajaan Kilin mengirim orang untuk mencuri di kediaman adikku. Semiskin inikah kalian sampai jadi pencuri? Ye Qingli dan Qiyu bengong. Ye Qingli ingin menjelaskan,
tapi Huling sudah menerjang dan mencengkeram pergelangan tangannya erat-erat. Raja Rubah yang berada tak jauh dari sana mendengar keributan itu. Apa yang terjadi? Dia masuk ke halaman dan melihat Huling memegang tangan Ye Qingli. Lepaskan dia. Huling menoleh dengan bingung. Ayah, wanita Phoenix ini keluar masuk kamar Li Er seenaknya. Aku curiga dia pencuri. Raja Rubah tidak tahan melihat kebodohan anaknya, memijat kening sambil menghela napas panjang. Ling Er, sebenarnya dia adalah Li Er. Huling tertegun, matanya membelalak kaget. Ayah bicara apa? Dia Li Er. Tidak mungkin, dia sama sekali tidak mirip. Belum sempat dia membantah lagi, dia merasa kakinya ditarik sesuatu. Dia menunduk dan melihat seekor anak rubah putih sedang menggigit celananya tak mau lepas. Nian, kenapa kau di sini? Saat melihat Nian, Huling akhirnya menyadari ada yang tidak beres. Dia mendongak menatap Ye Qingli dengan tak percaya. Jadi kau benar-benar adikku. Ye Qingli akhirnya tidak bersembunyi lagi. Dia mengangkat tangan mencabut bulu Phoenix di kepalanya, dan dalam sekejap kembali ke wujud asli rubahnya. Kakak, ayo duduk dan bicara. Huling dengan emosional langsung memeluknya, matanya memerah. Li Er, benar-benar kau, syukurlah. Ayo, kakak bawa kau jalan-jalan. Uang kakak cukup untuk kita bersenang-senang sepuasnya. Ye Qingli menepuk tangan kakaknya dengan wajah tak berdaya. Kak, aku curiga penculikanku oleh pedagang manusia dulu ada dalangnya. Jadi sekarang aku tidak bisa muncul dengan identitas asli Rubah Li. Kita harus berhati-hati, jangan beritahu orang lain aku sudah kembali. Tenang saja, ada kakak di sini. Kakak pasti akan menyelidikinya sampai tuntas. Siapapun yang berani mencelakai Li Er kita, aku pastikan dia menyesal. Ye Qingli tersenyum melihat tingkah kakaknya. Namun kemudian dia teringat hal lain dan wajahnya berubah serius. Ngomong-ngomong, ayah, kakak, aku ingin tahu apakah ada cara untuk menyembuhkan penyakit Qiyu. Semua mata tertuju pada Qiyu dengan tatapan rumit. Wajah Raja Rubah tampak keberatan. Penyakit Qiyu ini benar-benar sulit disembuhkan. Raja Qilin pernah bilang, untuk menyembuhkan kondisi di mana dia tidak bisa mempertahankan wujud manusia, dibutuhkan teratai salju gunung es, inti monster tingkat 8, dan air mata duyung laut dalam sebagai bahan obat. Itu pun peluang sembuhnya hanya 10%. Raja Qilin sudah mencobanya berkali-kali, tapi bukannya membaik, kondisi Qiyu malah makin parah. Karena takut semakin parah, dia tidak berani mencoba lagi. Ye Qingli bertanya pada sistem. Sistem menjelaskan bahwa dibutuhkan teratai salju gunung es berusia ratusan tahun, inti monster tingkat 8, dan air mata duyung laut dalam tingkat 8. Setelah semua bahan itu diracik menjadi pil, tuan rumah juga harus memberikan terapi mental selama 1 bulan agar kondisi Qiyu bisa pulih di atas 80%. Mendengar solusi itu, Ye Qingli langsung berkata, Ayah, kakak, aku punya metode dengan tingkat keberhasilan lebih tinggi. Tapi aku butuh bantuan kalian. Raja Rubah mengerutkan kening setelah mendengar rencana Ye Qingli. Teratai salju ratusan tahun dan inti monster tingkat 8 mungkin bisa kami usahakan. Tapi air mata duyung laut dalam ini terlalu sulit. Duyung sulit ditangkap, dan kalaupun tertangkap, bagaimana cara membuat mereka menyerahkan air mata dengan sukarela? Ye Qingli melambaikan tangan dengan santai. Tidak masalah, serahkan saja padaku. Kebetulan aku punya teman seorang duyung. Seharusnya aku bisa mendapatkan air mata itu darinya. Raja Rubah akhirnya setuju. Ye Qingli menitipkan Nian pada Raja Rubah, lalu membawa Qiyu pergi mencari Yu Ying. Di tengah perjalanan mencari Yu Ying, sistem tiba-tiba memberi peringatan dengan bersemangat. Tuan rumah, terdeteksi ada barang bagus di depan. Disarankan untuk berhenti dan melihat. Ye Qingli mengikuti petunjuk itu dan sampai di atas sebuah lembah. Terlihat sekelompok manusia hewan sedang tiarap di balik batu besar, bersembunyi dengan rapi.
Mereka sesekali menahan napas, sepertinya sedang menunggu waktu yang tepat. Ye Qingli memerintahkan burung 9 neter kecil, Xiao Jiuyu, untuk mendarat di batu dekat situ. Dia menyodok seorang manusia hewan harimau putih dengan 3 lembar uang hewan, lalu bertanya sambil tersenyum. "Kalian sedang apa?" Manusia hewan harimau putih itu berbisik. "Di dasar tebing ini ada monster tanaman rambat tingkat 9. Dia menjaga ladang rumput spiritual yang di dalamnya terdapat rumput peningkat tingkat dan rumput transformasi. Itu harta karun langka. Kalau kami bisa mengalahkan monster itu, kami tidak hanya bisa membagi tubuhnya, tapi juga mendapatkan rumput-rumput berharga itu." Mendengar itu Ye Qingli jadi tertarik. Kalau bisa mendapatkan rumput transformasi dan memberikannya pada Xiao Jiuyu, siapa tahu burung itu bisa berubah wujud. Mendengar soal wujud manusia, mata Xiao Jiuyu langsung terbelalak. Dia menunjuk-nunjuk dengan semangat. Dia sangat menginginkannya. Keuntungan berubah wujud sangat banyak, tidak hanya bisa bicara dan punya kecerdasan manusia, tapi juga bisa berpacaran. Memikirkan itu, Xiao Jiuyu melirik Ye Qingli dengan mata berbinar penuh harap. Selama 3 hari berikutnya, Xiao Jiuyu bahkan lebih aktif daripada Ye Qingli. Dia diam-diam bersembunyi di tebing mengamati pergerakan monster tanaman rambat. Dia bertekad, begitu monster itu terpancing pergi oleh orang banyak, dia akan segera mengambil rumput transformasi itu. Pertempuran dimulai. Monster tanaman rambat tingkat 9 tiba-tiba melesat keluar dari dasar lembah. Para manusia hewan serentak menyerang dan mengepungnya. Saat pertempuran sedang sengit, Ye Qingli memerintahkan Xiao Jiuyu terbang memutar menghindari area pertarungan dan menyelinap ke dalam gua di dasar tebing. Di dinding tebing tumbuh beberapa batang rumput spiritual. Mata Ye Qingli berbinar, itu dia rumput transformasi. Dan rumput berwarna ungu kemerahan di sebelahnya adalah tanaman pendamping yang menjadi bahan pendukung rumput transformasi. Tidak hanya meningkatkan efek transformasi, tapi juga mencegah hilangnya kultivasi. Di area itu ada 3 batang rumput transformasi dan 3 batang rumput peningkat tingkat. Ye Qingli dengan hati-hati memetik 2 batang dari masing-masing jenis, lalu menanamnya di dalam ruang dimensinya. Dia berpikir jika berhasil membudidayakan rumput ini, kelak akan menjadi kekayaan yang luar biasa. Setelah selesai memetik, Ye Qingli menepuk kepala Xiao Jiuyu, memberi isyarat untuk pergi. Mereka sudah terlalu lama di sini, harus segera mencari Yuying. 7 hari kemudian, mengikuti panduan sistem, Ye Qingli akhirnya menemukan lokasi Yuying. Namun kondisi Yuying sepertinya kurang baik. Berjalan masuk sepanjang lembah, Ye Qingli melihat Yuying sedang mengobati lukanya di sebuah kolam air jernih. Yuying jelas sudah menyadari kedatangannya. Matanya memancarkan niat membunuh. Hanya dengan satu tatapan itu, Ye Qingli merasa punggungnya dingin dan hampir terpeleset. Yuying membuka mulut mengatakan sesuatu, tapi Ye Qingli sama sekali tidak mengerti satu kata pun. Dia panik dalam hati, ini pertama kalinya dia menghadapi situasi tanpa solusi. Gawat, dia hanya bisa mencoba menggunakan bahasa isyarat. Bisakah aku menukar mutiara duyung dengan air mata duyung milikmu? Yuying mengangkat alis, tatapannya sulit diartikan. Tangan kanannya melambai ringan, dan semburan air tiba-tiba muncrat ke atas, membasahi Ye Qingli tanpa peringatan. Ye Qingli menyeka rambut basah yang menempel di wajahnya ke belakang telinga, dan sekalian melepas bulu phoenix yang basah itu. Dia merasa tak berdaya, jadi dia tidak mengerti ya. Melihat perubahan wajah Ye Qingli, Yuying tertegun sejenak. Dia menarik kembali niat membunuh yang mengerikan tadi, dan perlahan berenang mendekat. Ekspresinya sudah jauh lebih lembut. Dia menatap Ye Qingli lekat-lekat, sudut bibirnya menyunggingkan senyum yang nyaris tak terlihat. Dia mengangkat tangan membantu merapikan rambut Ye Qingli, matanya menyiratkan permintaan maaf. Dia sedang minta maaf padaku. Ye Qingli bengong. Dia tidak paham bahasa duyung. Tukarkan aku paket bahasa tingkat tinggi dong.
Paket bahasa tingkat tinggi sudah lama habis terjual dan belum ada stok baru. Sistem menjawab dengan malas. Ye Qingli benar-benar tak bisa berkata-kata. Sudahlah. Dia menghela napas, merogoh buntelannya dan mengeluarkan mutiara duyung yang dia bawa dari suku Phoenix, lalu menyodorkannya pada Yu Ying. Begitu melihat mutiara itu, ekspresi Yu Ying berubah dari kaget, menjadi tak percaya, lalu menjadi sangat gembira. Dia dengan gemetar menerima mutiara itu, jari-jarinya mengelusnya perlahan. Matanya penuh emosi yang rumit, terharu sekaligus bingung. Tiba-tiba dia menarik Ye Qingli ke dalam pelukannya, mulutnya terus mengatakan sesuatu. Tapi Ye Qingli tetap tidak mengerti sepatah kata pun, jadi dia hanya berpura-pura mengangguk. Setelah percakapan sepihak itu, suasana hati Yu Ying menjadi sangat baik, dan tingkat kesukaannya melonjak hingga 80. Tuan rumah, kau tahu apa yang dia katakan? Kau cuma mengangguk-angguk saja. Mana aku tahu, aku mengangguk untuk menunjukkan aku mendengarkan. Masa orang bicara begitu bersemangat aku diam saja tanpa reaksi. Ye Qingli memutar bola matanya. Setelah bersusah payah berkomunikasi dengan bahasa isyarat, akhirnya Yu Ying menyerahkan sebutir air mata duyung ke tangan Ye Qingli. Ye Qingli membantunya mengobati luka di tubuhnya. Saat dia hendak bangun untuk pergi, Yu Ying memegang erat lengannya, tidak mau melepaskan. Mulutnya terus mengulang satu kata, Aisu. Apa artinya? Ye Qingli sangat bingung tapi mencoba menirukan kata itu. Mendengar itu, Yu Ying tersenyum. Ras duyung memang terlahir sangat cantik, dan senyuman Yu Ying kali ini benar-benar mempesona. Apakah dia sebahagia itu? Apa sebenarnya arti kata itu? Setelah mengucapkan kalimat terakhir dengan penuh perasaan, Yu Ying mengeluarkan sebuah sisik ikan yang memancarkan cahaya pelangi dari balik bajunya, menyelipkannya ke tangan Ye Qingli, lalu melambaikan tangan dan menyelam kembali ke dalam air tanpa menoleh lagi. Ye Qingli menunggu 5 menit tapi Yu Ying tidak muncul lagi. Misi mendapatkan air mata duyung sudah selesai. Masalah Yu Ying biar dipikirkan nanti. Misi utamanya sekarang adalah menaklukkan Qiyu. Dia pun memutuskan untuk pergi. Baru sekali bertemu, tingkat kesukaan Yu Ying sudah 80, benar-benar untung besar. Tak lama setelah Ye Qingli pergi, Yu Ying muncul dari dasar danau membawa tumpukan mutiara dan permata. Kegembiraan di matanya berubah cepat menjadi kebingungan, lalu menjadi kekagetan yang luar biasa. Saat menyadari Ye Qingli benar-benar sudah pergi, aura di sekelilingnya berubah menjadi suram dan dingin. Wajahnya dipenuhi hawa dingin yang menusuk. Nilai kegelapan Yu Ying bertambah 5. Total nilai kegelapan saat ini 5. Ye Qingli yang sedang terbang menaiki Xiao Jiuyu mendengar notifikasi kenaikan nilai kegelapan itu dengan penuh tanda tanya. Kenapa nilai kegelapan Yu Ying naik secara misterius begitu? 10 hari kemudian, dia akhirnya sampai kembali di kerajaan rubah salju ekor 9. Raja rubah sudah berhasil mendapatkan bahan obat kunci lainnya, 1 inti monster tingkat 8 dan 1 teratai salju ratusan tahun. Melihat ketiga bahan itu lengkap, jantungnya hampir copot saking senangnya. Dia segera meracik bahan-bahan itu menjadi 7 butir pil obat. Qiyu harus meminumnya 1 butir setiap 3 hari. Dengan begitu, setelah 21 hari, Qiyu akan bisa berubah wujud manusia dengan bebas. Qiyu, ayo minum obat. Ye Qingli memegang sebutir obat dan memasukkannya ke mulut Qiyu. Setelah Qiyu menelannya, Ye Qingli menyimpan sisa obat ke dalam ruang dimensinya. Sudahlah, malam ini kau tidak usah pergi. Tidurlah bersamaku. Ye Qingli masih perlu melakukan terapi mental untuk membantu pemulihannya agar lebih cepat. Tengah malam, saat Ye Qingli sudah tidur nyenyak setelah melakukan terapi, Qiyu tiba-tiba merasa seluruh tubuhnya panas membara. Dia berguling-guling dan akhirnya merangkak keluar dari selimut. Ganti posisi berapa kali pun tidak membuatnya merasa lebih baik. Seluruh tubuhnya rasanya seperti digerogoti ribuan semut. Dia samar-samar merasa tubuhnya seperti ditarik-tarik, rasa sakit dan panas membuatnya panik. Apakah dia akan mati?
Saat pikirannya kacau, sebuah aliran panas menjalar dari tulang punggung langsung menuju ubun-ubun. Terdengar suara letupan pelan. Dia menunduk bingung dan melihat tubuh manusianya telah muncul. Qiyu sempat bengong. Perubahan mendadak ini membuatnya butuh waktu lama untuk menenangkan gejolak emosinya. Setelah sadar, dia perlahan masuk kembali ke dalam selimut, berbaring di belakang Ye Qingli dan memeluk pinggang rampingnya. Begitu bangun pagi, hal pertama yang dilakukan Ye Qingli adalah memeriksa ruang tanamannya. Kemarin malam saat kembali, dia sudah memberi makan Xiao Jiuyu dengan rumput transformasi dan rumput peningkat-tingkat. Setelah memakan rumput itu, Xiao Jiuyu langsung tertidur pulas dan belum tahu kapan akan bangun. Dia menarik Qiyu masuk ke ruang tanaman. Qiyu bertugas menyiram, sementara Ye Qingli bertugas mempercepat pertumbuhan tanaman. Dengan kerjasama itu, Ye Qingli berhasil memanen batang kedua rumput peningkat-tingkat. Dia memegang rumput itu dengan mata berbinar. Ah Yu, ini barang bagus. Cepat coba. Qiyu saat ini berada di sekitar tingkat 7. Mungkin dengan memakan beberapa butir lagi, kultivasinya bisa menembus tingkat 8. Sulit dibayangkan bagaimana dia bisa menaikkan kultivasi sampai tingkat 7 dengan tubuh yang rusak seperti itu, mengingat kultivasi dalam wujud hewan jauh lebih sulit daripada wujud manusia. Qiyu membuka mulut dan menelannya. Seiring khasiat obat menyebar, energi di dalam tubuhnya perlahan naik, dan seluruh tubuhnya menjadi panas seperti api yang berkobar hebat. Beberapa hari ini Ye Qingli membantu Qiyu mendapatkan banyak kemajuan. Tapi saat melihat poin sistemnya, dia mengerutkan kening. Poinnya tidak cukup jika ada situasi darurat, apalagi dia harus membeli identitas baru setelah dua identitasnya terbongkar. Dia membuka toko sistem, mencari misi baru yang bisa menghasilkan poin dengan cepat. Tuan rumah bisa pergi ke kota pemburu hewan yang berada di tengah 5 kerajaan. Di sana Anda bisa mengambil misi. Selain dapat poin, juga bisa dapat uang hewan dan permata langka. Mata Ye Qingli berbinar. Ah Yu, bagaimana kalau kita pergi ke kota pemburu hewan? Qiyu mengangguk tanpa berpikir. Kemana Li Er pergi, dia akan ikut. Sementara itu, Xiao Jiuyu masih tidur nyenyak di dalam ruang dimensi. Ye Qingli menghela napas, perjalanan ke kota pemburu hewan cukup jauh. Dia sangat menantikan wujud Xiao Jiuyu setelah berhasil bertransformasi nanti. Rubah kecil yang cantik kali ini sepertinya akan menghadapi masalah besar. Pasalnya, target penaklukan barunya kali ini bukan manusia hewan, melainkan sebatang pohon. Kau tidak salah dengar, targetnya adalah sebuah pohon kuno berusia 1000 tahun. Sore itu, Ye Qingli dan Qiyu kecil menaiki kereta kuda yang indah menuju kota pemburu hewan. Setelah perjalanan selama 5 hari, siluet kota pemburu hewan mulai terlihat. Begitu melangkah masuk gerbang kota, suara hiruk-pikuk langsung menyambut mereka. Mencari tim. Misi tingkat 3, butuh 1 manusia hewan tingkat 7. Hasil rampasan dibagi rata. Misi tingkat 2, mencari kumpulan manusia hewan tingkat 8. Upah 3 keping uang hewan. Segala macam teriakan memenuhi jalanan yang sangat ramai. Ye Qingli mengarahkan kusir kereta untuk melewati keramaian di area luar dan langsung menuju pusat kota. Di papan misi terpampang daftar poin, misi tingkat 5.000 poin, tingkat 4 3.000 poin, tingkat 3 5.000 poin, tingkat 2 10.000 poin, dan misi tingkat 1 30.000 poin. Tuan rumah, semangat, aku mendukungmu. Mata Ye Qingli berbinar melihat angka 30.000 poin untuk misi tingkat 1. Namun, setelah mencari-cari, dia tidak melihat kertas misi tingkat 1 di sana. Dia berjalan menuju loket penerimaan misi dan bertanya pada petugas manusia hewan bertanduk domba. Permisi, apakah masih ada misi tingkat 1? Petugas itu tertegun sejenak, lalu menggeleng. Sudah tidak ada, misi tingkat 1 terakhir sudah diselesaikan setengah bulan yang lalu. Barang rampasannya bahkan masih ada di sana, belum diangkut.
Petugas itu menunjuk ke arah etalase kaca. Di sana terpajang taring hewan yang tajam, ekor, dan di sebelahnya ada rumput peningkat tingkat. Pandangan Ye Qingli terhenti pada rumput peningkat tingkat itu, otaknya memutar kembali ingatan setengah bulan yang lalu. Apakah misi tingkat 1 kalian adalah memburu monster tanaman rambat tingkat 9 untuk mengumpulkan rumput peningkat tingkat dan rumput transformasi? Petugas bertanduk domba itu mengangguk. Ternyata kau tahu. Jika aku menyerahkan rumput transformasi dan rumput peningkat tingkat padamu, bisakah itu dihitung sebagai penyelesaian setengah misi tingkat 1? Mata petugas itu berbinar. Kau punya rumput transformasi dan rumput peningkat tingkat. Dua jenis rumput itu permintaannya sangat besar saat ini, terutama rumput peningkat tingkat yang dibutuhkan hampir setiap manusia hewan. Meskipun aku tidak bisa menghitungnya sebagai misi tingkat 1, tapi aku bisa mengeluarkan misi tingkat 2 sekarang juga. Setelah kau menyerahkan rumputnya, aku tetap bisa memberimu imbalan yang setara. Ye Qingli sangat gembira dalam hati. Dapat 10.000 poin cuma-cuma. Dia menyerahkan rumput peningkat tingkat kedua yang baru dipanennya serta rumput transformasi kepada petugas itu. Petugas itu dengan sigap menyerahkan 200 lembar uang hewan bernilai 10.000, sambil melontarkan tawaran menggiurkan. Dua jenis rumput ini bisa kau tukarkan kapan saja di sini. Hati Ye Qingli berbunga-bunga. Di ruang dimensinya, rumput itu bisa tumbuh dalam 2,5 hari. Bukankah ini sumber poin dan kekayaan yang tak ada habisnya? Dia kaya mendadak. Dia menyanggupi tawaran itu dengan senang hati. Matanya kembali tertuju pada papan misi di etalase. 10.000 poin yang baru didapat rasanya belum cukup memuaskan. Mumpung sudah jauh-jauh datang ke sini, lebih baik cari poin lebih banyak lagi. Akhirnya dia memilih sebuah misi tingkat 2, eksplorasi gua misterius. Dibandingkan dengan memburu monster, misi ini terlihat jauh lebih damai. Namun saat petugas menyerahkan papan misi, dia ragu-ragu dan berkata, "Tapi kalau gagal menyelesaikannya, kau harus membayar denda 5 juta. Belum sempat suaranya hilang, terdengar suara laki-laki dari kejauhan yang bersinar seperti bintang paling terang di langit malam. Itu adalah seorang manusia hewan serigala putih yang tampan. Tatapannya terkunci pada Ye Qingli. Misi itu terlalu berbahaya. Dengan kemampuanmu sebagai manusia hewan tingkat 7, kau tidak akan bertahan lama. Bagaimana kalau bergabung dengan tim kami? Atau serahkan saja pada kami untuk menyelesaikannya, kami bersedia memberimu kompensasi." Di belakangnya berdiri seorang manusia hewan serigala putih lainnya. Wajah kedua orang ini sangat mirip, tetapi aura mereka sangat bertolak belakang. Yang pertama hangat seperti angin musim semi, sedangkan yang di belakangnya dingin menusuk seperti gua di musim dingin. "Bergabung dengan tim kalian apakah akan mengurangi poin yang kudapatkan?" "Tidak berpengaruh. Cukup tambahkan namamu dalam daftar misi kami." Ye Qingli tersenyum tipis, matanya menyiratkan sedikit kelicikan. "Boleh saja, tapi di daftar nama harus ditambah namaku dan namanya." Dia mengangkat kilin kecil di tangannya. Senyum manisnya seindah salju yang meleleh di pagi hari. Pupil mata Qiyu menyusut sedikit, lalu dia melotot ke arah dua serigala putih itu dengan tatapan penuh ketidaksenangan, seolah menyatakan kepemilikan yang tak boleh diganggu-gugat. Serigala putih yang berwarna hangat itu memilih untuk mengabaikan tatapan tajam Qiyu dan mengangguk. "Boleh, ngomong-ngomong, namaku Lang Li, dan ini adikku Lang Feng. Sebagai tanda terima kasih, hadiah misi ini akan kami berikan 2 bagian lebih banyak untuk kalian." Jadi pembagiannya 60-40. Kedua bersaudara itu sebenarnya tertarik dengan rahasia di balik misi tersebut. Kabarnya di dalam gua itu tersembunyi harta karun langka. Karena misi itu sudah diambil duluan oleh Ye Qingli, mereka hanya bisa meminta untuk bergabung. "Lang Li, Lang Feng." Ye Qingli bergumam pelan, senyumnya makin lebar. Nama ini sepertinya nama pangeran kerajaan serigala putih. Kalau begitu kerjasama yang menyenangkan.
Kita istirahat dulu di sini satu malam, besok pagi baru berangkat. Malam pun tiba. Ye Qingli mengeluarkan pil ketiga dan menyuapkannya ke mulut Qiyu, lalu memeluk kilin kecil itu dan berbaring di tempat tidur. Karena lelah perjalanan 5 hari, tak lama kemudian Ye Qingli sudah tertidur pulas. Qiyu membuka matanya di dalam pelukan Ye Qingli. Dia memanggil pelan beberapa kali, melihat Ye Qingli tidak merespon sama sekali, dia pun melepaskan diri dari pelukan itu. Sesaat kemudian, dia berbalik dan berubah menjadi wujud manusianya. Masa maniknya datang lagi, tapi karena dia belum mencapai tahap pemulihan sempurna, dia hanya bisa menahan dahaganya dengan menatap Ye Qingli. Keesokan paginya. Loh, kenapa bibirku bengkak? Digigit nyamuk. Cuaca begini memangnya masih ada nyamuk. Qiyu, apakah ini ulahmu? Ye Qingli mengangkat Xiaoling dan menatapnya dengan serius. Qiyu membalasnya dengan ekspresi polos dan imut yang tak berdosa. Mana mungkin aku, mulutku kan kecil begini. Benar bukan kau? Ye Qingli mendekatkan Xiaoling ke wajahnya. Menatap wajah cantik di depannya, jantung Qiyu rasanya mau copot. Lier. Ye Qingli menepuk kepala Qiyu. Apa masa manikmu sudah dekat? Napas Qiyu tercekat, matanya tanpa sadar melirik ke arah lain. Belum kok, masa manikku memang tidak stabil. Kadang sebulan 2 hari, kadang sebulan tidak ada sama sekali. Ngomong-ngomong sudah siang, ayo cepat cari 2 serigala putih itu. Ye Qingli menaikkan alisnya yang indah sambil menatap cermin. Jarinya menyentuh bibirnya yang bengkak, rasanya seperti habis makan 2 kilo cabai. Tidak hanya merah, tapi juga makin penuh. Qiyu mengangguk dalam hati, benar, jadi lebih enak dicium. Dengan pasrah, Ye Qingli mengoleskan obat bengkak tipis-tipis di bibirnya, lalu membawa Qiyu keluar dari penginapan. Lang Li dan Lang Feng sudah menunggu lama di tempat yang disepakati. Melihat Ye Qingli, Lang Li menyambut dengan antusias. Ayo kita berangkat. Lang Li menempelkan 2 jari ke bibir dan bersiul pelan. Tak lama kemudian, seekor burung peng besar terbang melesat dari kejauhan. Bulu burung peng itu berkilau indah dengan warna coklat tua. Burung ini adalah hewan pelindung suku serigala putih, hanya ada satu di seluruh kerajaan. Tak disangka dibawa oleh Lang Li untuk mengerjakan misi. Lang Li melompat naik lebih dulu, lalu mengulurkan tangan pada Ye Qingli dengan sopan dan lembut. Lier, biar aku bantu kau naik. Tidak perlu kau bantu, Lier bisa lompat sendiri. Lagi pula, memangnya kau boleh memanggilnya Lier. Qiyu dengan cepat menepis tangan Lang Li jauh-jauh, lalu membelalakkan matanya bulat-bulat menatap Ye Qingli. Aku benarkan, Lier. Ye Qingli menolak tawaran Lang Li dengan halus, karena dia memang bisa melompat sendiri. Burung peng itu mengepakkan sayap dan membawa mereka terbang ke angkasa menuju tujuan. Burung peng ini benar-benar bagus. Ye Qingli berjongkok mengelus burung di bawah kakinya dan memujinya tanpa ragu. Lier, tenang saja. Nanti kalau sakitku sudah sembuh, aku akan tangkapkan banyak burung peng untukmu. Lang Li mengeluarkan sebutir pil dari sakunya dan memberikannya pada Ye Qingli. Aku sudah menyelidiki gua yang akan kita tuju. Setiap selang waktu tertentu, gua itu mengeluarkan aroma yang bisa membingungkan pikiran. Pil ini bisa menangkal pengaruh aroma itu, tapi efeknya hanya bertahan 1 jam, 2 jam modern. Kita harus bergerak cepat. Semakin mereka mendekati gua, semakin banyak tulang belulang hewan buas yang terlihat. Lang Li mengerutkan kening menatap tumpukan tulang itu. Jangan-jangan tulang-tulang ini ulah monster di dalam gua itu. Qiyu tiba-tiba menutup hidungnya. Aku mencium bau aneh. Baunya manis, seperti buah yang sangat matang. Lang Li tidak banyak bicara lagi dan melangkah lebar menuju gua. Ingat, efek obat hanya 1 jam. Belum sempat dia melangkah masuk, Lang Feng tiba-tiba menarik lengannya. Tunggu Kak, ada sesuatu yang datang. Terdengar suara gemerisik. Mereka segera melompat bersembunyi di atas pohon tinggi.
Tepat saat itu, seekor banteng liar setinggi 3 meter menyeruduk keluar dari semak-semak, diikuti oleh kawanan hewan buas lainnya yang berlari lurus masuk ke dalam gua. Tak lama kemudian, terdengar suara gesekan yang ngilu dari dalam gua. Lalu, sebuah tanaman rambat melilit tulang belulang dan melempar kerangka putih bersih keluar dari gua. Ye Qingli merinding melihatnya. Setelah di dalam benar-benar sunyi, Lang Li melompat turun duluan ke depan gua. Aku masuk dulu untuk memeriksa bahaya. Kalau aman, baru kalian masuk. Ye Qingli menariknya. Masuk sama-sama saja, jadi kita bisa saling menjaga. Lagi pula dia punya ruang dimensi, kalau ada apa-apa tinggal sembunyi di dalamnya. Lang Feng tertegun. Dalam pemahamannya, betina itu lemah dan kecil. Tapi saat ini Ye Qingli memberinya kesan berbeda. Aku punya kekuatan elemen kayu, bisa menyembuhkan. Kalau kalian terluka, aku bisa mengobati. Hanya saja Ye Qingli tidak paham, dua orang ini adalah pangeran kerajaan Serigala Putih, mau apa saja pasti ada. Kenapa harus jauh-jauh bertualang ke sini? Pasti ada barang yang sangat penting di dalam gua ini. Terima kasih. Kedua bersaudara itu tidak menolak lagi. Setelah urusan selesai, kami akan datang langsung ke kerajaan Qilin untuk berterima kasih. Ye Qingli mengibaskan tangan. Cepat jalan, waktu kita tidak banyak. Dia melangkah masuk ke dalam gua lebih dulu. Baru berjalan 2 langkah, sebatang tanaman rambat menyerang dengan ganas. Lang Feng yang jeli berteriak, "Awas!" Dia mengendalikan beberapa pisau es menebas ke arah tanaman rambat. Ye Qingli dengan santai mengayunkan pedang Chun Sui Lian Yan yang berkilau, membuat gerakan melengkung yang elegan, memotong tanaman rambat itu menjadi potongan kecil. Lang Feng dan Lang Li melongo, saling pandang. Rasa remeh di hati mereka sudah berubah menjadi kekaguman. Betina ini tidak sederhana. Dengan saling membantu, mereka segera tiba di bagian terdalam gua. Cahaya perak menyinari tempat itu. Sebuah pohon besar dengan buah-buah berbentuk bintang berdiri di sana, memancarkan aura aneh. Ternyata benar ada. Lang Feng yang biasanya tenang kini suaranya bergetar. Dia menunjuk buah di pohon itu dengan napas memburu saking semangatnya. Namun, perhatian Ye Qingli justru tertuju pada tumpukan inti monster di tanah. "Ah Yu, cepat ambil inti monster itu. Kalau Qiyu bisa menyerap semua ini, mungkin penyakitnya bisa sembuh dalam sebulan." Tiba-tiba terdengar suara benturan keras dari belakang. Jantung Ye Qingli berdegup kencang. Saat menoleh, dia melihat Lang Li terhempas keras ke tanah, darah mengalir dari sudut mulutnya. Lang Feng juga tidak luput, dia terpental hingga dinding gua bergetar. Pohon kuno yang tadinya berwarna abu-abu perak kini mengamuk. Seluruh tubuhnya berubah menjadi hitam pekat. Ye Qingli menatap pohon itu. "Apa yang kalian lakukan pada pohon ini?" Saat dia melihat buah bintang di tangan Lang Feng, dia langsung paham. Ternyata pohon itu mengamuk karena Lang Feng mengambil buahnya. "Lari, pohon siluman ini ternyata tingkat 9. Teriak Lang Li. Siluman pohon tingkat 9 kalau marah bukan main-main. Ye Qingli tidak berpikir panjang, langsung menggendong Xiaoling yang masih sibuk menelan inti monster emas, lalu lari menuju mulut gua. Namun baru beberapa langkah, mulut gua sudah tertutup rapat oleh tanaman rambat hitam kehijauan. Tanaman itu membentuk jaring raksasa yang menerjang ke arah mereka. "Kembalikan buahku." "Dengar tidak?" Dia menyuruh kalian mengembalikan buahnya. Lang Li menghela napas. "Xiao Feng, jangan ragu lagi. Kalau tidak dikembalikan, kita semua mati di sini." Lang Feng tampak ragu, menggertakkan gigi. Tapi nyawa kakak Wang Jie hanya bisa diselamatkan dengan buah ini. Ye Qingli mendapat ide, kalau siluman pohon ini bisa bicara, kenapa tidak diajak negosiasi? Lagi pula di badannya masih banyak buah. Lang Li langsung paham dan berteriak. "Kami benar-benar butuh buah ini. Bisakah Anda beritahu syarat apa yang bisa membuat Anda memberikan buah ini pada kami?" Serangan tanaman rambat berhenti.
Aku ingin pergi dari sini. Di sini terlalu sempit, sinar matahari dan nutrisi tidak cukup. Asal kalian bisa membawaku pergi, aku akan berikan buah itu. Ras pohon rambat perak butuh menyerap banyak nutrisi untuk tumbuh besar. Dia ingin segera pergi dari tempat suram ini agar bisa naik ke tingkat 10 dan berubah wujud menjadi manusia sehingga bisa bergerak bebas. Lang Li mengangguk. Bisa. Tapi melihat pohon setinggi 10 meter di depannya, membawanya pergi secara utuh jelas bukan masalah sepele. Ye Qingli juga mengerutkan kening, berpikir sejenak lalu berkata, "Bisakah kau mengecilkan diri sedikit supaya mudah dibawa?" Sesaat kemudian, tubuh raksasa itu mulai menyusut perlahan. Pohon setinggi 10 meter itu berubah menjadi bibit pohon setinggi 3 jengkal. "Halo, aku Guli, siluman pohon rambat kuno." Target pria ke-6 muncul. Guli, dia adalah ras pohon kuno berusia 1000 tahun. Misi penaklukan, bawa Guli pergi dari sini, bantu dia berubah wujud dan naik ke tingkat 10, penuhi tingkat kesukaannya, dan antar dia pulang ke suku asalnya untuk membantunya menjadi raja segala pohon. Ye Qingli cukup terkejut. Selama ini target penaklukannya selalu manusia hewan, kali ini ternyata siluman pohon. Aku bisa mengecil, tapi tubuh asliku tetap tidak bisa keluar dari gua ini. Kalian harus cari cara. Lang Li dan Lang Feng kembali bingung. Tas dimensi mereka tidak bisa menyimpan makhluk hidup, apalagi pohon yang butuh tanah dan air. Ye Qingli tersenyum. Aku punya cara, Guli. Kalau kami berhasil membawamu pergi, bolehkah kami mengambil semua inti monster di tanah itu? Guli sama sekali tidak ragu. Ambil saja, ambil semua. Itu inti monster dari hewan buas yang kubunuh, tidak ada gunanya bagiku, dibuang juga sayang. Sekarang buat hadiah saja. Mendengar boleh diambil semua, Ye Qingli tersenyum lebar. Dia tidak sungkan-sungkan lagi. Dia menoleh kedua serigala putih. Kalian mau tidak? Inti monster tingkat rendah tidak berguna bagi kami, kau ambil saja. Setelah membereskan semuanya, Ye Qingli memegang salah satu ranting pohon kecil itu. Aku punya ruang yang bisa menyimpan makhluk hidup. Kau ikut aku ya. Seketika itu juga, dia dan bibit pohon itu menghilang dari tempatnya. Di dalam ruang tanam, Guli berdiri di atas tanah subur, memandang mata air spiritual yang jernih. Hatinya bergejolak hebat. Kalau dari dulu dia tumbuh di sini, dia tidak akan butuh 1000 tahun untuk mencapai tingkat 9. Tempat ini benar-benar surga. Ye Qingli melihat bibit pohon itu berguling-guling kegirangan di padang rumput. Guli, buahmu ini apa khasiatnya? Buahku, luka fisik separah apapun, asal belum mati, makan satu butir pasti sembuh. Kalau untuk penyakit yang sangat parah, makan 3 butir adalah yang terbaik. Ye Qingli menunduk berpikir sejenak. Begitu ya, kalau begitu, maukah kau memberiku beberapa butir lagi? Aku bisa membiarkanmu tinggal di sini lebih lama. Mata Guli berbinar, tentu saja dia ingin tinggal di sini. Dia menggoyangkan batangnya, dan belasan buah jatuh bertebaran. Untukmu, semuanya untukmu. Tinggal di tempat seperti ini cuma bayar pakai buah. Itu sih murah banget. Tapi rubah kecil itu tidak bilang, lebih lama, itu seberapa lama. Kalau cuma sehari, rugi bandar dong. Sebelum Ye Qingli mengambil buah-buah itu, Guli merebutnya kembali. Boleh ku berikan? Tapi kau harus janji biarkan aku tinggal di ruangmu ini selamanya sampai aku mau pergi sendiri. Ye Qingli menggeleng. 1 buah bisa menukar waktu tinggal setengah bulan. Buah-buahmu ini paling banyak cuma bisa untuk 6 bulan. Guli setuju dengan senang hati. Oke, sepakat. Asal dia tinggal di sini 6 bulan, nanti pasti bisa berbuah lagi belasan butir untuk bayar sewa. Sama sekali tidak masalah. Setelah menempatkan Guli, Ye Qingli mengambil 2 buah dan memberikannya pada Lang Li dan Lang Feng di luar. Kalian bawa 2 buah ini. 1 butir belum tentu bisa menyembuhkan penyakit kakak kalian.
Guli bilang untuk penyakit parah butuh 3 butir. Lang Li dan Lang Feng menjura dengan penuh rasa terima kasih. Terima kasih banyak. Kemudian mereka bertanya bagaimana cara membalas budi Ye Qingli. Ye Qingli teringat kata-kata Ratu Rubah tentang kemungkinan perang di 5 kerajaan utara. Hubungan antar kerajaan sedang tegang belakangan ini. Jika boleh, tolong jangan berperang dengan kerajaan Rubah Salju ekor 9. Lang Li dan Lang Feng mengangguk serius. Baik, kami pasti akan membujuk ayahanda. Setelah berpisah, dua bersaudara itu mengatur agar burung Peng mengantar Ye Qingli kembali ke kerajaan Rubah Salju ekor 9. Baru saja sampai di wilayah suku, Ye Qingli melihat sosok yang dikenalnya. Qi Ji, kenapa dia datang lagi? Qi Ji menatap Xiao Ling. Qi Yu, sudah sebulan kau tinggal di kerajaan Rubah Salju, sudah waktunya pulang. Qi Yu membenamkan wajahnya di pelukan Ye Qingli dan bergumam. Aku tidak mau pergi. Qi Ji mengerutkan kening. Kau harus pulang. Ada beberapa rapat penting kerajaan Qilin yang harus kau hadiri. Qi Yu langsung membantah. Aku cuma hewan kecil, rapat apa yang harus kuikuti? Ada kakak saja sudah cukup. Aku mau tinggal menemani Phoenix Li. Wajah Qi Ji tampak tidak senang. Tidak bisa. Tuan rumah, Anda bisa ikut Qi Yu ke suku Qilin. Sebenarnya aku bisa ikut kalian pulang, hanya saja tidak tahu apakah Pangeran Qi Ji akan menyambutku. Mendengar itu, Qi Yu langsung mendongak dengan wajah penuh kejutan. Tidak perlu dia yang menyambut, aku yang menyambutmu saja sudah cukup. Qi Ji melirik Qi Yu sekilas. Nona Phoenix Li bicara apa? Tentu saja saya menyambut Anda bertamu di suku Qilin. Ye Qingli membereskan barang-barangnya dengan sederhana, lalu pergi berpamitan pada Ratu Rubah dan Huling. Ibu, paling lama sebulan aku akan kembali. Tenang saja. Dia tahu ibunya tidak rela. Selama sebulan ini, meskipun statusnya tinggal di kerajaan Rubah Salju, tapi dia lebih sering pergi menjalankan misi atau mencari air mata duyung. Waktu tinggal di kerajaan benar-benar sedikit. Mendengar jaminan putrinya, Ratu Rubah menghela napas pelan, hanya bisa menyimpan rasa berat hatinya. Ye Qingli menggenggam tangan ibunya, bibirnya menyunggingkan senyum menenangkan. Oh ya, tolong sampaikan pada Kak Ling, aku tidak menemukannya dan sekarang tidak sempat bicara dengannya. Baru saja selesai bicara, Xiao Ling Qi Yu melompat keluar dan menarik ujung baju Ratu Rubah. Ibu mertua tenang saja, ada aku. Tidak ada yang berani menindas Lier. Setelah bicara dia membusungkan dada. Sudut bibir Ratu Rubah berkedut. Bocah ini, memanggil ibu mertua lancar sekali. Di bawah tatapan tidak rela Ratu Rubah dan Nian Nian, Ye Qingli dan Qi Yu naik ke atas burung King Luan yang dibawa Qi Ji. Nian Nian, ibu akan menjemputmu sebulan lagi ya. Nian Nian melambaikan cakarnya. Ibu hati-hati di jalan. Sebenarnya Nian Nian cukup suka tinggal di kerajaan Rubah Salju ekor 9. Makan enak, tidur enak, nenek dan paman juga sangat baik padanya. Cuma paman besar itu agak menyebalkan, selalu berebut barang dengannya. Tapi kalau ibu besar sudah menikah keluar, pasti akan lebih tenang. Sesampainya di wilayah Qi Yu. Lier, ini istanaku. Kau tinggal di gua sebelah sana ya. Tentu saja kalau kau mau, sebenarnya kita tinggal satu istana juga boleh. Malam ini Qi Yu harus meminum pil terakhir. Setelah meminum pil itu, dia akan bisa bebas mengubah wujud manusianya. Selama ini dia terus mengonsumsi inti monster tingkat 7 yang jumlahnya ratusan butir, kultivasinya melesat naik dan sebentar lagi akan menembus tingkat 8. Tapi dia sementara ini tidak ingin membocorkan masalah tubuhnya yang sudah pulih. Ye Qingli mengeluarkan pil terakhir dari ruang dimensinya dan meminumkannya pada Qi Yu. Sudahlah, hari sudah malam. Aku kembali istirahat dulu. Malam ini kita tidur bersama lagi ya. Lier, besok mungkin sudah tidak ada kesempatan lagi. Ye Qingli tertegun. Qi Yu menatapnya dengan tatapan menyedihkan.
Karena tidak tahan dengan rengekan dan taktik memelas itu, Ye Qingli akhirnya luluh. Baiklah, ini yang terakhir kali. Qiyu dengan gembira menyusup ke pelukan Ye Qingli. Wajah kecilnya memerah saat menarik napas. Li Er, sudah waktunya. Ayo kita tidur. Ye Qingli menutup mata. Sebenarnya dia tidak mengantuk, hanya ingin memejamkan mata sejenak untuk beristirahat. Malam semakin larut. Qiyu menatap Ye Qingli dalam diam. Melihat tidak ada reaksi, dia merasa senang dan mulai berani. Diam-diam dia mengubah wujudnya dari hewan menjadi manusia. Dia mendekatkan wajahnya. Li Er, ayo kita buat ikatan pasangan hari ini. Setelah malam ini berlalu, kau akan jadi milikku. Aku akan mencetak tanda pasangan di ujung jarinya menyentuh kulit Ye Qingli. Tapi gerakannya tiba-tiba terhenti. Dia terpaku, matanya menyipit, lalu dia melompat turun dari tempat tidur. Dia menyalakan lampu penerangan, cahaya kuning hangat memenuhi ruangan. Dia menatap Ye Qingli dengan tatapan membara seolah ingin membakarnya. Sialan, posisi ini ternyata sudah diambil orang lain. Qiyu menggertakkan gigi, wajahnya suram, dan mendecih tidak senang. Ye Qingli mengucek mata karena silau oleh cahaya, lalu menyipitkan mata melihat Qiyu. Tiba-tiba terdengar peringatan sistem di benaknya. Peringatan, tingkat obsesi Qiyu mencapai batas. Nilai kegelapan menerobos batas. Jika nilai kegelapan mencapai 60, Qiyu kecil yang imut, penurut, dan berhati-hati padamu itu tidak akan kembali lagi. Saat penglihatannya mulai jelas, Ye Qingli melihat Qiyu sedang memegang pisau tajam. Qiyu tersenyum, tapi matanya memancarkan kegilaan yang mengerikan. Li Er, kau sendiri yang menyayatnya, atau aku yang melakukannya? Tatapannya jatuh ke dada Ye Qingli. Di tempat yang dia sentuh tadi, samar-samar terlihat tanda pasangan milik Feng Fei. Hal itulah yang membuatnya terpaku tadi. Ah Yu, tenanglah sedikit, bujuk Ye Qingli dengan lembut. Qiyu mendekat dengan agresif dan dominan. Aku tidak peduli, aku mau posisi ini. Suaranya terdengar rendah. Ye Qingli menarik napas dalam, mengeraskan suaranya. Kalau mau buat kontrak denganku, letakkan dulu pisaunya. Qiyu tertawa dingin. Satu tangannya mencengkeram pergelangan tangan Ye Qingli, mengurungnya dalam pelukan, lalu membalikkan tubuhnya hingga leher belakangnya terekspos. Gigit aku. Kalau tidak, hari ini aku akan memaksamu. Kalau kau menurut, mungkin aku bisa sedikit lembut. Ye Qingli melirik leher Qiyu. Setelah ragu beberapa kali, akhirnya dia menggigitnya. Benang cahaya hijau putih dan emas terjalin membentuk kontrak. Qiyu membalas dengan gigitan keras di sisi leher Ye Qingli. 3 ekor rubah Ye Qingli sontak menyembul keluar karena efek ikatan itu. Mata Qiyu menggelap, menatap bekas gigitan di leher Ye Qingli. Kemudian dia memanggil kekuatan binatang buasnya, tatapannya kembali terkunci pada tanda pasangan Feng Fei yang rumit di dada Ye Qingli. Sekarang bisakah kau berikan posisi ini padaku? Ye Qingli bingung. Bukankah kita sudah selesai? Tanda di leher saja sudah cukup kan? Aku maunya di sini. Atau kalau tidak, hapus saja tanda ini. Kesabaran Qiyu mulai habis. Dia sedikit menggunakan tenaga, pisau di tangannya hampir menggores kulit Ye Qingli. Kau mau posisi ini bukannya tidak boleh. Ye Qingli berhenti sejenak mengamati ekspresi Qiyu. Misi utamanya sekarang adalah menenangkan Qiyu agar tidak mengamuk dan merusak tanda Feng Fei. Apa syaratnya? Kalau mau posisi ini, kalahkan Feng Fei dulu. Merusak kontrak secara paksa itu tidak boleh. Qiyu menyipitkan mata dan tersenyum dingin. Terlalu repot, buang-buang waktu. Dia mengeratkan cengkeramannya, hampir melukai kulit Ye Qingli. Aku dan Feng Fei menandatangani kontrak pasangan 2 arah. Selain itu, aku sudah memakan pil khusus. Jika kontraknya dihancurkan, aku juga akan hancur. Ye Qingli menjelaskan pelan-pelan satu persatu. Mendengar itu, Qiyu meninju tempat tidur dengan keras.
Bajingan itu, berani-beraninya dia memperhitungkanmu. Kali berikutnya ketemu, aku pasti akan membunuhnya. Sebenarnya pil itu bukan dari Feng Fei, bahkan Feng Fei sama sekali tidak tahu menahu soal pil itu. Ye Qingli berbohong demi keselamatan tandanya. Ye Qingli memegang tangan Qiyu yang berdarah akibat meninju tempat tidur, lalu menggunakan energi penyembuhan. Nadanya menjadi lembut. Tenanglah, ini tidak ada hubungannya dengan dia. Qiyu menunduk melihat telapak tangannya yang sembuh. Emosinya sedikit mereda. Sudahlah, jangan bahas dia. Merusak suasana. Dia kembali menatap tubuh Ye Qingli. Suaranya memberat. Kita masih punya urusan penting yang harus dilakukan. Tiba-tiba dia mengumpat lagi. Sialan, siapa yang melakukan ini lagi? Ini provokasi atau mau membuatku jijik? Ternyata ada tanda lain di tempat lain. Ya sudah, posisi ini saja. 3 hari kemudian, Ye Qingli terkapar di tempat tidur, seluruh badannya sakit dan tidak bisa digerakkan. Qiyu sudah pergi rapat sejak pagi. Tentu saja dia pergi dengan wujud Qiyu kecil untuk mengejutkan semua orang. Ye Qingli memejamkan mata hendak tidur sebentar, tapi tiba-tiba sebuah gambaran melintas di benaknya. Long Zhen sedang menggendong Nian Nian, menunduk dan bertanya dengan lembut, "Nian Nian, kangen aku tidak?" Masalahnya, bukankah Nian Nian ada di kerajaan rubah salju ekor 9? Dan kenapa Feng Fei juga ada di sampingnya? Kenapa dua orang ini bisa datang bersamaan? Dan kenapa begitu cepat?